Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera semuanya. Pada hari ini, pertemuan kali ini saya mendapatkan request dari teman-teman dari teknik sipil untuk melakukan review jurnal dari teknik sipil di Scopus. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu semuanya, untuk like, share, komen, dan subscribe di Diversity Science channel saya, agar saya dapat memberikan berbagai informasi yang Anda butuhkan. Dan jangan lupa nyalakan bunyi lonceng agar Anda tidak ketinggalan dalam mengikuti informasi dari Diversity Science. Bapak Ibu, di Diversity Science ini ada dua jurnal berbahasa Inggris, yaitu Journal of Diversity in Learning, yang kedua adalah Journal of Creative Attitude Culture. Kalau Journal of Diversity in Learning itu berbahasa Inggris, sedangkan Journal of Creative Attitude Culture itulah jurnal berbahasa Indonesia. Bapak Ibu bila memiliki kebutuhan dalam publikasi ilmiah, maka bisa menggunakan Journal of Diversity in Learning ini. Dia adalah fokusnya pada diversity in learning, keberagaman di dalam pembelajaran. Bisa beragam dalam latar belakang, strategi, keadaan siswa, keadaan orang tua, sosial, dan lain sebagainya. Journal Diversity in Learning ini sudah diindeks di portal Garuda Kemendikbudristek di sini. Jadi jurnal ini sudah diakui dan sudah dikunjungi lebih dari 40 negara. Dan satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui, untuk publis di sini gratis, tidak dipungut biaya. Oke. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika informasi yang diberikan sangat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk nyalakan bunyi lonceng agar Bapak Ibu tidak akan ketinggalan informasi dari saya. Oke, kita mulai mencari jurnal dari teknik sipil. Pertama, kita ketikkan SJR. Kita cari di SJR dulu. Ini sudah webnya seperti ini, www.simagojr.com, Scientific Journal Ranking. Kita tunggu sekali lagi ya Bapak Ibu. Di Journal of Diversity in Learning itu nanti begitu artikel Bapak Ibu diterima, itu langsung publish, tidak menunggu bulan publishnya, tetapi bisa langsung publish, bisa keluar dan bisa digunakan untuk kebutuhan akademik. Oke, kini kita sudah masuk di portalnya Simago. Ya, Simago, kita nyari apa yang kita cari? Kita nyari jurnal. Maka semua jenis kita klik ya. Di sini kita klik jurnal. Oke. Ini kita klik. Kalau sudah ya, klik di jurnalnya, kita juga klik di ini, semua kategori mata pelajaran. Ini bahasa Indonesianya, karena laptop saya laptop pintar ya. Nah, ini sudah jurnal. Kita lihat sebelahnya di sini all subjek kategori, kita ganti dengan teknik sipil. Ini ada teknik dirgantara, ada lagi arsitektur,
ada lagi teknik otomotif, ada lagi teknik biomedis, ada lagi teknik kimia. Ini ada teknik sipil dan konstruksi. Kita klik di sini. Ya, ini sudah keluar berbagai jurnal dari teknik sipil. Ini yang paling atas, yaitu penelitian transportasi, ya, bagian dan teknologi yang muncul. Ini paling atas, ya, paling atas. Ada di bawahnya lagi di jurnal penelitian air. Wah, ini kayaknya kalau di teknik ini rasio diterimanya banyak, ya, sangat besar kalau dilihat di sini. Seperti ini bagus, ini jurnal penelitian air. Nah, kita coba di sini jurnal sipil dan infrastruktur berbantuan komputer. Ini ada, ini juga bagus ini. Nah, ya, jurnal teknik sipil dan infrastruktur berbantuan komputer ini, ya, H-indexnya 82, dokumennya ada 116. Karena pesanan dari teman saya, dia pengen Digi 2. Kita lanjutkan saja Digi 2. Kan, ya, Digi 2. Oke. Ini masih G1, jurnal teknik gempa. Oh, ini bagus loh. Sebenarnya peluang untuk masuk di jurnal teknik itu lebih besar, ya. Jurnal teknik internasional teknik perkerasan. Bagus-bagus sebenarnya. Nah, ini Sains dan Teknologi Jurnal Internasional, yang akses terbuka dari Belanda. Ini nomor 67, ini akses terbuka. Satu, ya, ini yang Q2. Kita lihat yang teknik sipil, ya. Ini ini teknik sipil. Ya, ini ada jurnal yang menarik sebenarnya, yang kedua ini teknik struktur dan mekanik. Ini ada 229 dokumen dari Korea, dari Korea, ya, Korea Selatan. Yang satunya dari Cina, mekanika bantuan dan tanah. Ini juga bagus ini, ya. Ini kita nyoba kemajuan dan rekayasa struktural dari Amerika Serikat. Nah, ini juga bagus ini. Ya, ini yang dari Cina ini bagus sebenarnya peluang untuk masuk, karena dia setiap tahun itu ada 534 dokumen, ada 534 artikel dalam satu tahun. Itu bisa dibayangkan tuh. Kita coba yang ini, yang mana yang lebih besar tadi, yang hampir 300, ya, dari ini yang kemajuan dan rekayasa struktur Q2. H-indexnya 42, dokumennya ada 296 per tahun dari Amerika Serikat. Kita lihat. Jadi, hal yang sudah saya jelaskan di awal, Bapak Ibu, kalau mau menilai kira-kira peluang masuknya artikel itu, silakan dilihat H-index dan dokumennya. Itu
Itu sangat, ini karena ini dua ya, indexnya hanya 42, tapi 42 itu kalau bagi saya itu besar itu. Tapi itu masuk dalam ranah medium. Medium artinya mungkin aman-aman, karena ada pendapat bahwa indexnya kecil, kemungkinan untuk tidak di terdetek lagi besar. Pendapat itu juga tidak benar, tapi saya juga tidak menyalahkan ya, karena Scopus punya instrumen sendiri dalam melakukan asesmen. Oke, ini indexnya, ISN-nya kita lihat UNDAS dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Publish-nya Sage Publication. Publish-nya Sage ya, keren ini, besar ini. Kita lihat di mana. Sekali lagi, Bapak Ibu, kalau mau mengetahui jurnal itu webnya, silakan dilihat di Simaku ini. Informasi beranda lah ini. Klik di sini saja. Tidak usah mencari di Google. Kalau ada di sini, karena ini lebih safety, aman bagi kita bahwa jurnal kita memang jurnal yang kita tuju itu benar di situ yang kita maksud. Wah, ini jurnalnya. Advance in Structural Engineering. Oke. Oke, ini jurnalnya. Ini yang sudah nah. Lalu kita cek di Scopus berdasarkan ISSN-nya. Kalau kita sudah tahu webnya, untuk memastikan ini, walaupun ini dari Sage ya, Sage Publication, kita cek di Scopus. Ini kita cek di Scopus. Karena untuk memastikan, bukan apa ya, memastikan bahwa memang ini memang masih nongkrong di SCR, tetapi ini untuk update tahun 2021 kita perlu mengecek langsung di Scopusnya. Karena di SCR ini dia masih metadatanya adalah tahun 2020. Building and Construction ini sempat Q1 ya, Q1 di tahun semester 2 tahun antara 2018 sampai 2020, berarti 2019-an ini. Oke, ini sudah Scopus. Kita mencari peringkat Demetric Journal. Kalau yang atas ini adalah lihat profil penulis artikel. Ini kalau melihat profil. Yang kedua adalah melihat metriknya. Kita lihat jurnal itu di Scopus. Jadi caranya begitu stepnya. Dari pertama adalah cari SCR. Setelah dicari, kita mau nyari yang kita lihat berdasarkan apa? Di SCR itu adalah index dan dokumennya. Setelah itu kita masuk lagi ke dalam untuk melihat lebih detail tentang itu di SCR, informasi yang dibutuhkan. Setelah itu kita cari linknya, webnya itu sembunyi di mana di SCR itu. Oke, ini sudah Scopus. Nah, ini kita mencari sumber Scopus. Ini kita mencari ada 4 subjek untuk mencari. Ini adalah bidang subjek, judul, penerbit, dan ISSN. Kita saat ini menggunakan patokan ISSN. Ya, kita cari. Tadi sudah kita copy, dipastekan di sini, copy paste terus dipaste. Kita nyari di sini. Oke. Apakah kita temukan? Ya, di Scopus sudah ada di sini, sudah muncul di sini. Kemudian dari rekayasa struktur. Ini dokumennya 2017 sampai 2000 ini 21.
ini kutipannya ada 65. Nah, kita lihat jurnalnya, informasinya. Karena ini penting, banyak sekali yang masih ready di Simago, ternyata setelah dicek Scopus itu statusnya adalah ada yang discontinue. Ini yang makanya itu sangat penting untuk mengetahui itu di Scopusnya langsung dari sumbernya. Nah, bahasanya kan begitu. Bahasanya adalah mencari kevalidan data dari ahlinya. Kalau di Simago kan kita mencari itu masuk ke ranah atau peringkat Q1, Q2 atau yang lainnya. Tapi kalau kita masuk ke Scopus, itu kita melihat apakah jurnal itu masih ready atau tidak, masuk atau discontinue. Oke, di sini di Scopus adalah ya, jurnal kemajuan dari struktur ini. Tahun cakupan Scopus dari 1999 hingga sekarang, berarti masih ready ya, masih siap. Penerbitnya Sage, ISN-nya sudah, tadi sudah. Nah, bidang subjek teknik bangunan dan konstruksi, teknik sipil dan konstruksi. Oke, di sini sudah. Skor Citesis skor tahun 2020 2,5. Oke. Ini sudah ya. Berarti sudah masih ready ya, masih ini. Ini kita lihat dari sini, kita cek apakah tadi kita ngecek di Simago tadi itu benar webnya yang itu. Nah, kita cek di sini langsung. Beranda sumber ini. Teks di sini. Oke. Apakah sama? Nah, cek di sini. Ini agar lebih safety ya. Nah, di sini. Oke. Ini pernah terjadi ya kemarin waktu ngecek seperti ini. Nah, ternyata tidak sama dengan yang dimaksud. Nah, kita masuk ke ini. Nah, untuk menyerahkan makalah, coba kita masuk sini ya. Ini berarti ini multi sign. Ini kayaknya ndak ini ya. Nah, ini sebentar. Ya, inilah yang makanya saya katakan tadi ketika ngecek itu harus dicek dua-duanya. Dicek dua-duanya. Ini gunanya kita gunanya itu. Nanti sudah masuk, kita cek mana tempatnya untuk penyerahan naskah. Penyerahan naskah. Saya coba ya, masih menunggu. Ya, ini ternyata halamannya tidak dikenal. Ini yang ya, ini perlu ini ya, perlu makanya perlu dicek ini ya. Kita cek berhati-hati. Kita lihat. Saya takutnya nanti. Tapi menurut saya kalau kayak gini sebelum kita menemukan sama dengan yang di SJR, ini kalau di SJR itu kita mesti ini. Nah, ini malah tidak jelas ini ya. Malah jelas. Kita harus mencari. Sebenarnya sumber yang valid itu justru harusnya dari Scopus. Harusnya dari Scopus yang valid. Cuman di sini kalau kemarin kan saya juga
pernah kejadian seperti ini, tapi kita menemukan linknya untuk mengetahui itu. Tapi sekarang kita kesulitan untuk kesul ya. Iya. Saya agak ini. Ini saya belum menemukan ya. Belum menemukan sumbernya di webnya ini. Makanya ini yang harus sering-sering belajar begini. Sering-sering belajar begini. Ini bahaya masalahnya. Kalau seperti ini kita nanti takutnya tersesat ini. Nah, makanya ini tersesat. Jadi kembali, seharusnya yang valid itu dia kalau diantara suruh memilih mana yang lebih valid antara share dan Scopus webnya. Yang jelas menurut saya adalah yang dari Scopus. Karena apa? Karena Scopus lah yang mengindeks, sedangkan Simago itu hanya melakukan pemeringkatan dari jurnal itu. Nah, ini saya tidak menemukan masalahnya. Ini saya khawatirkan. Sekali lagi saya klik ya di sini menyerahkan makalah. Kalau ini tidak valid, kita hentikan sampai sini. Kita nyari jurnal yang lain. Oke, ini pengalaman ya maksudnya. Nah, seperti ini. Ini saya sudah ya. Kalau ini saya hentikan. Kita kembali ke SJR lagi saja. Kita mencari jurnal yang lain. Nah, ini pengalaman ya. Pengalaman. Kalau menemukan kendala seperti itu, jadi dipikirkan lagi. Oke, kita nyari lagi H2. Nah, kita nyari H2. Ini ada jurnal menarik. Jurnal akses terbuka tentang bangunan. Nah, ini dari Swiss. Nah, indexnya 29. Tapi jumlah artikel dokumen 244. Kita coba buka ya, akses terbuka ini. Kita buka. Ini juga menarik ini. Nah, ini indexnya 29. Oke. Nah, ini arsitektur H1, konstruksi building and construction H2, civil and structural. Mantap ini. Nah, ini kalau semuanya ketiga jurnal ini hampir mirip isinya sama-sama dari Amerika. Jurnal teknik arsitektur, jurnal gedung hijau, jurnal teknik bangunan Nederland, Belanda. Ini kita save lagi ya. Nanti cari di Scopusnya lagi. Nah, ini di beranda. Lihat langsung ke sumber jurnalnya dari Swiss ini. Ini jurnal tentang building. Kita sudah tahu ini alamat webnya. Seperti yang tadi kita buka, cari di Scopus. Cari di Scopus.
Oke, kita cari di Scopus. Nah, ini tadi yang kita tidak menemukan webnya dari Scopus. Kita kembali. Jangan diteruskan kalau kayak membingungkanku, daripada ragu-ragu mending jangan diteruskan kalau kayak yang tadi itu ya. Bukannya tidak valid, tidak, tapi menurut saya daripada kita membingungkan kita, sebaiknya jangan diteruskan. Nah, ini kita cari dari ISSN-nya. Kecuali kalau tadi merujuk pada halaman yang sama kayak kemarin, bisa langsung diteruskan. Ah, ini bangunan, building. Nah, ini kita coba lihat. Building, tahun cakupan Scopus dari 2011 hingga sekarang. Lembaga penerbit digital multidisiplin MDPI. Ini masih ready ya dari 2011. Oke, kita masuk ke sumbernya. Sama. Nah, ini yang saya maksud. Kalau seperti ini berarti sama alamatnya jelas sudah. Oke. Nah, ini silahkan. Nah, ini akses terbuka ini. Silahkan dicoba dimasukkan di sini. Tapi sebelum Anda mau ngirim artikel ini, ya, tolong pelajari dulu tentang, nah, ini petunjuk penulisan. Nah, kita lihat biaya pemrosesan. Kita lihat ya. Wow, lumayan ini. YSN, biaya pemrosesan adalah 1.600 Swiss franc. Mahal ya, lumayan ini, makanya akses terbuka. Kalau yang siap dengan ini silahkan. Kalau yang siap dengan ini silahkan. Tapi kalau yang dari siap, ayo kita mencari jurnal lagi yang gratis. Berarti yang tidak open tadi kita nyari aja. Karena ini sudah tadi tapi itu bagus ini. Kalau untuk kebutuhan kelulusan ini saya merekomnya di sini. Karena apa? Dokumennya banyak setiap tahunnya. Kalau dilihat, dokumennya sangat banyak setiap tahun. Makanya saya merekomendasikan tapi kalau biaya ya, lumayan menurut saya itu besar. Oke, kita lanjut lagi. Bawa lagi, kita cari-cari, siapa tahu yang dapat. Ini ada akses terbuka. Dari ini sama persis dengan tempat saya jurnal saya dulu. Negara mana? Lituania. Ini akses terbuka. Tapi artikelnya hanya 47. Ini 47 itu sama dengan punya saya kemarin. Negaranya tidak begitu terkenal. Oke, kita masuk ya. Ini seperti tadi kita masuk biar tidak lama di jurnalnya ya. Sambil kita lihat ini semuanya Q2 ya, Q2. Ini sama. Nah, kita lihat ya. Kita lihat sama persis dengan jurnal yang saya kirimkan kemarin. Kalau kemarin jurnal tentang pendidikan, yang ini adalah jurnal tentang civil engineering. Silahkan, ini ada dalam jurnal. Ini akses terbuka. Oke. Ini akses terbuka ini. Ini kemarin bagaimana biar kita bisa memenuhi skupnya, kita lihat, dibaca di semua ini, terus silahkan dilihat artikelnya. Ini saya merekomendasikan ini malah kisah 1 itu tahun berapa kemarin,
Nah, sekarang jadi kedua. Ini sama persis dengan jurnal saya, artikel saya yang pertama publish di sini. Ini nah kalau menurut ini yang pengalaman saya kemarin itu tidak dipungut biaya kalau kemarin, karena dibiayai oleh universitas. Nah, kayak gini-gini silahkan dipelajari. Nah, silahkan dipelajari, dibaca, di-download. Kita coba ya, satu aja. Download, di-download. Nah, jadi Journal of Civil Engineering and Management ini kemarin apa ini, jurnal ini sama persis dengan yang saya terbitkan. Bahkan ini satu kampus. Memang ini kemarin di yang saya tahu dia memang sekolah teknik, tapi menerbitkan jurnal kreatif tadi itu. Tapi memang kampusnya kampus teknik kok sama. Kita coba lagi ya, biar ini. Nah, ini gratis ini. Kalau menurut saya dari pengalaman kemarin ini gratis. Silakan dimanfaatkan Bapak Ibu di jurnal ini ya. Di jurnal ini lebih, kalau sebenarnya kalau ini kan tidak bisa dibaca, harus di-download. Tapi ini dari teknik ya, silahkan yang dari teknik. Ini luar biasa ini. Sama punya saya, sama dengan punya saya. Sama dengan punya saya kemarin yang diterbitkan di kemarin. Sama-sama satu kampus, sama-sama di Lituania. Indexnya kemarin punya saya itu hanya tidak sampai 47 sih. Kalau ini besar, ini Index 47. Kalau kemarin punya saya hanya berapa gitu, tidak sampai 47 kayaknya. Nah, ini saya merekomendasikan ini. Silahkan. Nah, ini artikelnya, silahkan dibaca seperti ini dah. Ini loh seperti ini. Ini gaya artikelnya seperti ini. Description about the selected paper. Kalau ini apa? Application of fuzzy technology in civil engineering. Nah, ini contoh judulnya ya. Ini dari Cina dan Polandia ini. Accepted recovery 2021, accepted 18 Juni. Cepet ini. Hanya berapa hari. Ini cepat ini. Ya, ini koresponden quarter ya, ini cepat ini. Nah, ini di sini introduction, ini contoh-contohnya lalu dilihat lah. Discussion about the selected paper. Ini membahas tentang teorinya. Kalau ini pendahuluannya, ini membahas tentang teorinya, tentang kalau bahas fuzzy ya, aplikasi fuzzy ya, di sini fuzzy-nya. Ya, iya ini teori dan semuanya teori tentang fuzzy itu. Iya. Hanya berapa halaman? Keren ini. Oh, ini tinjauan pustaka ini. Hanya saya hitung ya. Hanya berapa ini? 1, 2, 3. 3 itu sudah sama. Wih, keren ini. Silakan untuk yang teknik, saya merekomendasikan ini. Wih, ini karena luar biasa ini artikelnya luar biasa. Ya, ini kalau saya langsung aja, saya
masukkan ke sini karena kesempatan saya bisa mempelajari hanya 3 halaman di sini saya bisa pelajari dan ini luar biasa menurut saya. Itu ya. Atau kita buka lagi yang ini fasi tadi ya. Ini yang berapa halaman ini tadi? Halaman 277 sampai halaman 35 sampai 357. Ini juga ini panjang ini. Oh, ini panjang rata-rata, yang lainnya juga panjang. Ini 44 ya, ini juga. Jadi silahkan. Ini 10 halaman logika fazi lagi. Ini saya merekomendasikan sekali ini karena saya sudah pengalaman saya kemarin di jurnal seperti ini gratis dan karena jurnal ini milik, yang jelas jurnal ini milik kampus, jadi saya rasa ini juga tidak diperdagangkan, jadi mereka tidak akan main-main dengan apa itu masuk-masukkan gitu aja ya. Ini jadi jangan lupa pokoknya skop dan tujuan dibaca betul. Kita akan membaca artikelnya. Kita baca artikelnya. Ini Creative Commons. Sambil nunggu lagi, ini yang panjang ya, yang panjang. Saya lihat karena kita tadi sudah terlihat. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar semuanya bisa mengikuti apa yang bisa saya berikan dan saya bisa berkembang dalam hal ini ya. Ini yang artikel yang kedua, modeling of time, cost and rise on construction with using fuzzy logic. Jadi ini sama ini. Ini sama persis dengan punya saya. Introduction. Dari introduction ini muncul literatur review. Time, apa itu time? Itu cost ya dibahas di sini, reach di sini. Yang kedua ada creative construction schedule reviewing. Ini cost, ini teori-teorinya tadi. Tentang perhitungan cost, risk qualis. Ya ini memang, ini menurut saya berbeda kalau bahasanya dengan, tapi secara umum sama strukturnya. Kalau di sini, ini langsung discussion. Jadi ini kan 4 discussion, di sini 3 ini 4-nya risk fuzzy. Jadi ini datanya, risk fuzzy datanya. Jadi ini tidak ada metodologi berarti ya, langsung ke situ kayaknya. Nah ini yang cost estimasi, ini perhitungan cost ya, biaya. Creative on construction schedule spesifik fuzzy normal, ini sudah dibahasnya di sini. Gitu ya. Jadi ini sudah 1.3 risiko, langsung kedua ini tentang hasilnya. Jadi tidak membahas tentang metodologi kalau di sipil ya. Ya itu dari saya, terima kasih untuk teman-teman dari teknik sipil. Itu yang bisa saya berikan
untuk saudara semuanya, tapi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar ya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas requestnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.